PT Karenina Relation adalah sebuah perusahaan konsultan hubungan masyarakat yang berlokasi di Jakarta. Perusahaan ini menjual jasa konsultasi hubungan masyarakat kepada berbagai perusahaan, mulai dari perseorangan hingga perusahaan besar. Untuk kebutuhan kantor dan parkir kendaraan, perusahaan ini masih menyewa pada pihak lain. Pada awal bulan April 2013, akuntan perusahaan menyajikan laporan posisi keuangan saldo. Jadi ini merupakan laporan posisi keuangan pada awal bulan April. Sedangkan transaksi yang dilakukan PT Karenina Relation selama bulan April 2013 adalah sebagai berikut. Jadi ini merupakan transaksi yang terjadi selama bulan April 2013. Nah, adapun informasi lain yang diberikan akuntan pada akhir bulan Januari 2013 ialah yang pertama, beban penyusutan kendaraan, beban penyusutan peralatan, sewa kantor, dan perlengkapan kantor yang tersisa di akhir bulan April. Nah, berdasarkan dari data ini semua, kita disuruh untuk menyusun jurnal transaksi yang diperlukan, buku besar yang diperlukan, neraca lajur yang diperlukan, dan laporan keuangan PT Karenina per 31 April 2013. Nah, langsung saja. Yang pertama disusun itu ialah jurnal umum. Nah, untuk menyusun jurnal umum, kita memerlukan informasi transaksi yang terjadi selama bulan April. Jadi, informasi transaksi ini kita perlukan untuk menyusun jurnal umum. Langsung saja. Nah, langsung saja. Pada tanggal 2, membayar beban bunga bank sebesar 3.600.000 secara tunai. Nah, pada tanggal 2 ini terjadi pembayaran beban bunga bank yang dimana menyebabkan beban bunga bank berkurang, beban bunga bank bertambah sebesar 3.600.000, bisa diikuti dengan terkurangnya kas perusahaan sebesar 3.600.000. Jadi dicatat beban bunga bank pada sisi debit sebesar 3.600.000 dan kas pada sisi kredit sebesar 3.600.000. Nah, transaksi selanjutnya yaitu menjual jasa konsultasi kepada PT 3 Pilar Utama senilai 42 juta. Sebesar 22 juta telah dibayar tunai, sementara sisanya belum dibayar. Nah, jadi kita dapat melihat bahwa perusahaan itu menjual jasa konsultasi kepada PT 3 Pilar Utama senilai 42 juta, maka pendapatan usaha perusahaan itu bertambah sebesar 42 juta. Nah, di mana pendapatan usaha ketika bertambah berada di sisi kredit, sehingga dicatat pendapatan usaha sebesar 42 juta pada sisi kredit. Dan dilihat tadi bahwa sebesar 22 juta telah dibayar tunai. Nah, jadi kas perusahaan bertambah sebesar 22 juta. Karena baru dibayar setengah, maka otomatis piutang usaha perusahaan itu juga ikut bertambah. Nah, bagaimana cara kita mengetahui berapa besar piutang usaha perusahaan bertambah? Caranya itu dengan mencari selisih pendapatan usaha dengan
kas perusahaan yang bertambah tadi. Baik, cara mencari selisihnya ini kita kurangkan dengan kas yang bertambah. Jadi piutang usaha perusahaan itu bertambah sebesar 20 juta. Lanjut pada tanggal 7, membayar utang usaha ke toko Tunas Jaya sebesar 19 juta. Jadi di sini terjadi pembayaran utang usaha, sehingga utang usaha dicatat pada sisi debit sebesar 19 juta. Dan diikuti dengan pengurangan kas sebesar 19 juta juga. Oke. Lanjut pada tanggal 11, menerima pelunasan piutang dari PT Niaga Jaya sebesar 16 juta. Nah, jadi di sini perusahaan menerima pelunasan piutang, sehingga kas bertambah dan dicatat pada sisi debit sebesar yang dilunasi tadi, yaitu sebesar 16 juta. Jadi kas pada sisi debit sebesar 16 juta. Karena terjadi pelunasan piutang usaha, maka piutang usaha perusahaan itu berkurang sebesar 16 juta juga. Lanjut beban iklan. Lanjut pada tanggal 13, membayar beban iklan di koran dan majalah sebesar 6.500.000 secara tunai. Maka dicatat beban iklan pada posisi debit sebesar yang dibebankan, sebesar yang tadi itu sebesar 6.500.000. Nah, karena dibayar secara tunai, maka otomatis kas perusahaan itu berkurang sebesar 6.500.000. Nah, lanjut transaksi terakhir pada tanggal 30. Nah, pada tanggal 30, manajemen PT Karenina Relation membagikan dividen sebesar 22 juta kepada pemegang saham perusahaan, sehingga dividen ditulis pada sisi debit sebesar 22 juta. Dan karena terjadi pembagian dividen, berarti kas perusahaan itu berkurang sebesar 22 juta. Jadi ini semua tadi itulah tadi cara penyusunan jurnal umum, dan ya selalu setiap dan jumlahnya pasti seimbang antara debit dan kredit. Setelah menyusun jurnal umum, langkah selanjutnya yaitu memposting jurnal umum ke buku besar. Nah, setiap akun memiliki buku besarnya masing-masing. Seperti yang ditampilkan pada video, kas memiliki buku besarnya sendiri. Piutang usaha memiliki buku besarnya sendiri, utang usaha, dan seterusnya. Buku besar sendiri memiliki banyak bentuk, diantaranya ada bentuk T, 3 kolom, dan 4 kolom. Pada kali ini saya akan memakai buku besar 4 kolom. Langsung saja, cara memposting jurnal umum ke buku besar yaitu, nah kolom pertama di sini pada tanggal 1 itu saya isi saldo kas, dan dimana datanya ini saya diambil dari laporan posisi keuangan pada awal bulan April, yaitu kas sebesar 292 juta. Jadi dicatat pada sisi debit saldo kas sebesar 292.
Selanjutnya kita catat juga pada akun yang di sebelahnya, itu akun saldo sebesar 290.000. Nah, lanjut kolom selanjutnya itu data yang kita ambil itu dari jurnal umum. Nah, kita cari pada jurnal umum di mana akun kas itu pertama kali muncul pada tanggal 2, di mana di sini dicatat bahwa di mana pada transaksi ini yaitu pembayaran bunga bank. Jadi pada buku besar, pada keterangan ditulis membayar beban bunga bank sebesar pada posisi kredit sebesar 3.600.000. Nah, adapun saldonya itu kita isi di sini, yaitu dengan mencari selisih dengan mengurangi saldo yang ini dengan saldo ini. Jadi kita langsung saja. Oke, jadi tinggal 288.400. Selanjutnya pada tanggal 6 yaitu menerima pendapatan usaha. Nah, selanjutnya kita kembali mencari akun kas. Nah, akun kas kembali muncul pada tanggal 6 yaitu pada saat mencatat pendapatan usaha secara tunai dan kredit. Maka pada buku besar dicatat pada tanggal 6 dengan keterangan menerima pendapatan usaha dengan kas berada pada sisi debit sebesar 22.000. Nah, untuk saldonya kembali karena ini berada di sisi debit, maka kita tambahkan nilai yang ini ditambahkan dengan maka saldo yang terakhir tadi langsung saja ditambahkan dengan saldo dari transaksi pada tanggal 6. Jadi dan begitu seterusnya. Sama dengan akun-akun yang lain, cara mempostingnya juga sama. Setelah memposting jurnal umum ke buku besar, langkah selanjutnya yaitu menyusun neraca saldo. Neraca saldo ini, oke, langsung saja cara menyusun neraca saldo itu yang pertama. Di sini akun kas. Nah, akun kas kita dapat saldonya itu dari data buku besar, itu dari saldo paling terakhir buku besar. Jadi ini kita pindahkan saja ke neraca saldo. Jadi saldo yang paling terakhir pada buku besar akun kas itu dipindahkan ke sini. Kan tadi saldonya terakhir itu debit 273.400.000, maka dicatat pada neraca saldo kas debit sebesar 273.400.000. Selanjutnya begitu juga selanjutnya yaitu pada akun piutang usaha, kita ambil datanya dari buku besar, akun piutang usaha pada saldo terakhir yaitu yang ini, kita pindahkan yaitu piutang usaha berada pada sisi debit sebesar 64 juta.
60 juta. Nah, begitu seterusnya sampai semua buku besarnya habis. Nah, adapun jumlahnya itu juga harus seimbang antara debit dan kredit. Selanjutnya kita akan menyusun jurnal penyesuaian. Untuk menyusun jurnal penyesuaian, kita memerlukan informasi yang tadi ada di soal, yaitu ini informasi yang ini: beban penyusutan peralatan, sewa kantor. Nah, langsung saja, informasi yang pertama yaitu beban penyusutan kendaraan bulan April 2013 sebesar 2.500.000. Nah, maka pada jurnal penyesuaian dicatat dengan cara mendebit beban penyusutan kendaraan sebesar 2.500.000 dan mengkredit akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 2.500.000. Nah, selanjutnya informasi yang kedua yaitu beban penyusutan peralatan kantor bulan April 2013 sebesar 1.200.000. Nah, dicatat pada jurnal penyesuaian dengan cara mendebit beban penyusutan peralatan kantor sebesar 1.200.000 dan mengkredit akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 1.200.000. Informasi yang ketiga yaitu sewa kantor bulan April 2013 sebesar 6 juta. Maka dicatat pada jurnal penyesuaian yaitu beban sewa sebesar 6 juta pada sisi debit dan mengkredit sewa dibayar di muka sebesar 6 juta. Nah, informasi yang terakhir yaitu perlengkapan kantor yang tersisa di akhir bulan April 2013 sebesar 20.200.000. Nah, maka dicatat pada jurnal penyesuaian dengan cara mendebit beban perlengkapan kantor sebesar 1.800.000 dan perlengkapan kantor pada sisi kredit sebesar 1.800.000. Nah, nilai ini atau data ini kita dapat dari perlengkapan yang habis yang sudah digunakan. Cara mencarinya itu dengan mencari selisih perlengkapan yang tersisa pada akhir bulan dengan perlengkapan kantor pada awal bulan April. Jadi 22 juta dikurangi 20.200.000 itu menghasilkan 1.800.000. Dan jumlah debit dan kredit itu harus seimbang juga, 11.500 pada sisi debit dan pada sisi kredit juga 11.500. Selanjutnya menyusun neraca lajur. Nah, untuk menyusun neraca lajur terdapat 5 kolom, yaitu diantaranya ada kolom neraca saldo, penyesuaian, jurnal penyesuaian, saldo disesuaikan, laba rugi, dan posisi keuangan. Nah, yang pertama kolom neraca saldo. Nah, semua data-data dari neraca saldo yang sudah kita buat tadi ini tinggal kita pindahkan pada neraca lajur, pada di sini. Semuanya kita pindahkan, data-datanya semua kita pindahkan, dan pastinya juga jumlah antara debit dan kredit itu seimbang, sama neraca saldo yang sudah kita susun. Di sini jumlahnya itu ada 2.171.000.000, dan pada neraca lajur juga pada kolom neraca saldo juga sama, 2.171.000.000. Nah, selanjutnya pada kolom kedua yaitu jurnal penyesuaian. Nah, data-data jurnal penyesuaian semuanya kita pindahkan lagi ke sini. Kita sesuaikan dengan nama akun dan posisinya di mana, apakah itu posisi kredit ataupun posisi debit. Nah, jadi semua data-data ini tinggal kita pindahkan semua ke sini.
perlengkapan kantor kredit 1.800.000, tadi di jurnal penyesuaian juga kredit 1.800.000 perlengkapan kantor kredit, dan begitu seterusnya sampai habis. Dan pasti juga jumlah antara debit dan kredit itu juga pasti seimbang 11.500.000, sama juga dengan jurnal penyesuaian yang tadi. Nah, selanjutnya pada kolom saldo yang disesuaikan itu kita tinggal menyesuaikan neraca saldo yang tadi dengan jurnal penyesuaian. Jadi misalnya yang transaksi yang pertama itu kas, kan kas di sini tidak ada jurnal penyesuaiannya, jadi datanya ini kita tinggal kita pindahkan ke sini. Begitu juga piutang usaha. Nah, lain dengan perlengkapan kantor. Nah, awalnya di sini perlengkapan kantor pada neraca saldo itu debit sebesar 22 juta. Namun pada jurnal penyesuaian di sini dicatat perlengkapan kantor itu kredit sebesar 1.800.000. Maka 22 juta ini tinggal kita kurangkan dengan 1.800.000 dan menghasilkan debit sebesar 20.200.000. Artinya di sini perlengkapan kantor di sini tersisa 20.200.000, sama dengan yang tadi, sama dengan sewa dibayar di muka juga. Awalnya itu sewa dibayar di muka itu saldonya 65 juta, debit 65 juta. Namun pada jurnal penyesuaian sewa dibayar di muka itu berkurang sebesar 6 juta. Jadi tinggal dikurangkan dan sewa dibayar di muka itu tinggal 59 juta rupiah, dan begitu seterusnya. Nah, adapun akun-akun yang awalnya tidak ada namun pada jurnal penyesuaian itu ada, kita tinggal menambahkannya. Seperti beban perlengkapan kan awalnya tidak ada pada neraca saldo. Di sini tidak ada kan beban perlengkapan. Nah, pada neraca lajur tinggal kita tambahkan karena pada jurnal penyesuaian itu terdapat beban perlengkapan, dan begitu seterusnya. Selanjutnya pada kolom saldo disesuaikan. Selanjutnya pada kolom laba rugi. Nah, kolom laba rugi ini data dari pendapatan dan beban itu tinggal kita pindahkan. Jadi data saldo disesuaikan dari pendapatan hingga beban ini semua tinggal kita pindahkan ke sini. Begitu. Dan sedangkan pada posisi keuangan juga sama. Namun selain akun pendapatan dan akun beban itu tinggal kita pindahkan data dari saldo disesuaikan ini sampai sini. Jadi dari akun kas sampai akun laba ditahan kita pindahkan semua. Dan dividen juga ikut masuk ke dalam kolom posisi keuangan. Nah, tidak seperti tadi pada kolom neraca saldo, jurnal penyesuaian dan saldo disesuaikan kan tadi semua jumlah debit kreditnya itu seimbang. Lain halnya pada kolom laba rugi sama posisi keuangan. Jumlah antara debit dan kredit itu pasti tidak seimbang. Nah, bagaimana cara menyeimbangkannya? Yaitu dengan cara mencari selisih antara debit dan kredit. Nah, adapun selisih dari debit dan kredit ini pasti sama selisihnya antara kolom laba rugi dengan kolom posisi keuangan. Nah, selisih yang tadi tinggal kita tambahkan dengan sisi yang paling kecil jumlahnya di sini. Jadi pada kolom laba rugi itu yang paling kecil jumlahnya itu pada kolom debit, sehingga
kolom debit ini dijumlahkan dengan selisih tadi antara kolom debit dengan kredit dan hasilnya sama, dan begitupun juga pada kolom posisi keuangan. Selanjutnya menyusun laporan keuangan. Nah, yang pertama itu laporan laba rugi. Untuk menyusun laporan laba rugi ini kita memerlukan data dari neraca lajur bagian kolom laba rugi. Jadi ini kita memerlukan data yang ini. Jadi semuanya tinggal kita pindahkan, pendapatan sebesar 65 juta dan semua beban tinggal kita pindahkan ke laporan laba rugi. Nah, pada laporan laba rugi di sini kita akan mencari tahu apakah perusahaan ini mengalami laba ataukah mengalami kerugian. Nah, jika dilihat di sini pendapatan usaha di sini lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan beban, maka selisih dari pendapatan usaha dengan beban ini, jika hasilnya positif, maka perusahaan mengalami laba. Jadi dapat dilihat di sini bahwa perusahaan mengalami laba sebesar 14.900. Setelah menyusun laporan laba rugi, selanjutnya yaitu menyusun laporan perubahan ekuitas atau menyusun laporan perubahan modal. Nah, untuk menyusun laporan perubahan modal kita memerlukan data modal saham, laba ditahan, modal saham dan laba ditahan. Jadi saldo awalnya itu kita ambil dari soal yang tadi di sini modal saham sebesar 400 juta di saldo awal ya, dan sedangkan saldo awal laba ditahan yaitu 555 juta. Nah, adapun ekuitasnya ini kita dapat dari hasil penambahan laba ditahan dan modal saham. Nah, selanjutnya kita mencari perubahannya. Nah, perubahannya itu, kita tahu tadi bahwa laba usaha itu sebesar 14.900, maka ditulis di sini pada kolom laba ditahan yaitu 14.900. Nah, tadi juga sempat terjadi pembagian dividen sehingga laba ditahan pada perusahaan itu berkurang sebesar 22 juta. Jadi dapat dilihat bahwa saldo akhir modal perusahaan itu sebesar 400 juta dan saldo akhir laba ditahan yaitu 547.900 serta ekuitasnya itu sebesar 947.900. Nah, setelah menyusun laporan perubahan ekuitas, selanjutnya menyusun neraca. Oke, neraca. Di sini kita buat dua kolom untuk kolom aset dan kolom kewajiban dan ekuitas atau modal. Nah, untuk mendapatkan, jadi data-datanya ini kita dapat dari neraca lajur juga pada pada kolom posisi keuangan. Jadi semua data-data ini tinggal kita pindahkan ke laporan ke neraca. Kas, piutang usaha, sewa perlengkapan, semuanya kita pindahkan. Sedangkan yang utang usaha, utang bank, modal sama laba itu kita simpan pada kolom kewajiban dan ekuitas. Jadi disesuaikan saja dengan
debit kreditnya. Jadi jika kredit itu dikurungkan seperti ini, peralatan akumulasi penyusutan peralatan kantor. Dan ini jumlah aset dan jumlah kewajiban dan ekuitas itu pasti jumlahnya sama, pasti seimbang. Selanjutnya itu membuat laporan arus kas. Nah, laporan arus kas itu terbagi-bagi, ada aktivitas operasi, aktivitas pendanaan, aktivitas investasi, dan lain-lain. Tapi di sini hanya terdapat, tapi pada bulan April ini hanya terdapat 2 aktivitas, yaitu aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas operasi meliputi seperti pembayaran beban, menerima pendapatan, pembayaran utang usaha, menerima pelunasan piutang usaha, dan seterusnya. Nah, jadi debit kreditnya kita sesuaikan dan semuanya kita jumlahkan. Aktivitas kita jumlahkan, dan selanjutnya ada aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan ini seperti setoran modal saham, pembagian dividen, jadi semuanya itu termasuk aktivitas pendanaan yang semua yang berhubungan dengan pendanaan perusahaan. Dan dijumlahkan, hasilnya ini. Nah, jika dilihat dari saldo awal yang tadi pada laporan posisi keuangan pada awal bulan April itu kan kas sebesar 292 juta. Namun di sini pada laporan arus kas di sini kita buat, di sini terjadi penurunan arus kas yang tadinya pada awal bulan April itu kas berjumlah 292 juta, namun pada laporan arus kas ini tinggal sebesar 273.400.000. Jadi terjadi penurunan arus kas. Menyusun jurnal penutup. Jadi yang pertama itu menutup akun pendapatan usaha dengan cara mendebit pendapatan usaha dan mengkredit ikhtisar laba rugi. Selanjutnya yaitu menutup akun beban dengan cara mengkredit akun beban dan mendebit ikhtisar laba rugi. Lalu untuk menutup laba perusahaan yaitu dengan cara mengkredit laba ditahan dan mendebit ikhtisar laba rugi. Adapun untuk menutup dividen yaitu mendebit laba ditahan dan mengkredit dividen. Nah, setelah menyusun jurnal penutup, semua data yang sudah tadi di sini yang disusun di jurnal penutup ini kita posting kembali ke dalam buku besar. Yang pertama kan ada pendapatan usaha, jadi cara postingnya itu kan di sini pendapatan usaha debit sebesar 66 juta. Jadi kita cari buku besar pendapatan usaha yaitu di sini pada tanggal 31 dengan keterangan menutup pendapatan usaha lalu mendebit 66 juta. Nah, dimana jika 66 juta dijumlahkan dengan kredit 66 juta pasti hasilnya 0. Dan begitu seterusnya. Akun beban juga seperti itu.
Ini akun beban, seperti ini akun beban bunga. Di sini kan dia mengkredit beban bunga sebesar 3.600.000. Jika kita lihat pada buku besar, beban bunga itu debit 3.600.000. Nah, untuk menutup beban bunga yaitu jadi cara menutupnya itu dengan menolkan saldo dari beban itu. Jadi begitu caranya. Jadi pokoknya untuk menutup akun pendapatan, akun beban, dividen itu saldonya harus dinolkan. Setelah menyusun jurnal penutup, selanjutnya menyusun neraca saldo setelah penutup. Nah, adapun neraca saldo setelah penutupan yaitu seperti yang ditampilkan pada video, semua yang tadi sudah ditutup seperti pendapatan, beban sudah tidak ada lagi pada neraca saldo setelah penutupan. Karena apa? Karena nilainya sudah nol. Tadi kan nilainya sudah dinolkan pada jurnal penutup. Jadi akun kas ini kita langsung ambil datanya dari neraca lajur, posisi keuangan semuanya. Dipindahkan ke neraca saldo setelah penutupan. Kecuali dividen kan juga sudah ditutup. Jadi kecuali akun yang ada di jurnal penutup itu sudah tidak ada pada neraca saldo setelah penutupan karena hasilnya sudah nol.